Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham kali ini sektor komoditas. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 7.495 dan transaksi sampai saya buat video ini di 17,7 triliun. Tutupannya di 7.484. Diturunin lumayan dalam ya, 11 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IS langsung saja ke teknikalnya. ISG wajar lah ya, koreksi. Jadi masih aman gak? Masih aman. Selama gak jebol nih. 7.300. Nah itu yang ditujunya. Jadi kemungkinan besar besok koreksi terakhirnya mudah-mudahan ya. Kalau menurut saya juga 7.400, 7.500 nih udah area demand untuk hari saham-saham yang berpotensi. Jadi penurunan hari ini cukup dalam, volume juga besar, MACD masih bagus, golden cross, masih sudut kemiringan 45 derajat, cuman ya wajar lah koreksi ya. Bapak Ibu lihat ini, dari awal bulan 4 Juli dia rally panjang tuh, coba hitung dari bawahnya, dari 6.800 tuh. Dia naik 10%, bayangin Bapak Ibu 10%. Jadi kalau dia koreksi dalam 1, 2, 3 hari naik, turun sampai 3%, 4%, 5% itu wajar. Bahkan sampai 7.300 nih pun masih wajar. Sebelum Agustus ya, skenario-nya sih Agustus. Gambaran saya masih sama, akan uji 7.800. Jadi lebih cenderung kemana? Kalau menurut saya lebih cenderung dia itu kalaupun turun untuk sideways tetap akan mantul di area demand-nya ini, demand zone yang biasa dibilang orang tuh 7.400, 7.300, 7.500 itu. Itu aja dulu untuk ISG ya. Apa yang menjadi penggeraknya minggu depan, walaupun besok masih ada perdagangan terakhir, ya kemungkinan besar kalau memang mau diangkat ISG mau arah 7.800, kalau merasi Big Bang besok harusnya terakhir koreksinya ya. Senin udah mulai hijau harusnya. Kalau merasi yang mau masuk MSCI itu review tanggal 7 hari Kamis minggu depan. Nah kita lihat itu pasti yang jadi penggerak ISG. ISG MAS 20 nya juga masih bagus. Lebih dari 45 derajat masih ya bagus lah. Oke, masih trennya masih ke atas. Koreksi dikit gas ya. Itu aja dulu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, Medco yang ditutup di harga 1.285 terkoreksi 3,01%. Medco langsung saja ke teknikannya. Medco, lihat Bapak Ibu, harga oil itu 3 hari berturut-turut rebound dari 65 ke 70, hampir 10% naik. Tapi lihat Bapak Ibu, harga Medco nggak kemana-mana kan. Itu makanya saya hindari kalau saham-saham oil itu ya. Yang naik tuh Akra naik ya kemarin tuh, terus Raja Ratu Energi naik. Cuman Medco nih ya kepentok lagi resisten. Tapi kalau pandangan saya sih selama nggak jebol 1.250 aman-aman aja. Ini untuk Medco ya. Nah ini saya perbesar gambarnya. Area demand-nya itu di sekitaran 1.250, 1.240. Itu ya. Jadi skenario-nya masih sama. Medco akan sideways dulu di Agustus. Mungkin kalaupun downtrend pertengahan Agustus ya. Minggu depan tuh masih bisa di area range sideways-nya ini 1.250 support dan resisten 1.340. Itu aja dulu untuk Medco. Jadi Medco sebaiknya gimana? Sebaiknya beli deket-deket support kalau berminat ya, biar cut loss-nya nggak dalam. Kalaupun jebol, ini kan area demand yang berpotensi ya. Dia itu Agustus ditarik naik ke atas, nutup gap-nya ini minimal, atau kena buang aja. Kalau kena buang mending kita exit dulu kan. Walaupun ada MA 200 di 1170. Saya sih mending kalau dia jebol 1230 saya buang dulu. Itu aja. Apa? Karena ini kan harusnya dijaga nih. Udah beberapa minggu, bahkan dari akhir bulan Juni 1250 dijaga terus. Kalau tiba-tiba besok atau minggu depan jebol, indikasi lemah, dead cat bond, lebih cenderung dead cat bond untuk Medco. Tapi ya itulah ya. Jadi itu aja dulu untuk Medco. Lanjut Elsa yang ditutup di 488 terkoreksi 1,61%. Elsa juga belum kemana-mana setelah nyentuh 500. Apakah akan mantul dari MA 20-nya di 490? Mudah-mudahan kita lihat aja ya. Tapi kalaupun koreksi lagi sama 450. Nah, kebetulan di situ ada MA 200-nya. Nah itu aja dulu untuk Elsa. Kalau saya lebih wait and see. Kalau mau trading pendek, kalau menurut saya lah ya, besok koreksi buang aja. Kalau ada yang kebeli di 488, besok koreksi 2% buang aja dulu.
daripada dibawa ke 480, daripada dibawa ke 460 kan. Koreksi 2% besok buang aja. Masih lemah nih kalau menurut saya. Elsa belum kuat naik. Ya kalau mau bagus besok hijau, nggak boleh turun. Kalau bisa tembus 490 lah minimal. Elsa ya. Menarik kalau besok dia hijau untuk minggu depan Agustus. Lanjut. Pegas yang ditutup di 1630 menguat 0,61%. Pegas lagi sideways, bagus nggak Pegas? Pegas bagus, Bapak Ibu lihat. Sideways-nya juga bagus, supportnya pakai 1600 simple. Apa pakai 1540 aja nih? Atau 1560 enggak? Nih kebetulan nih sudah mepet. Pakai ini aja. Nih kapan lagi Bapak Ibu ketemu MA20, MA200 nge-cross sideways dan MA20 ini cross ke atas MA200 tuh indikasinya bagus kan? Kalau MA paling kecilnya di atas nge-cross itu bagus. Dan kebetulan ini simple. Nah, ketemu chart seperti ini bagus, banyak indikator mendukung. MA20 cross ke atas, MA CD golden cross, sudut kemiringan walaupun nggak 45 derajat bagus, volume meningkat. Dan kebetulan Pegas ini disupport. Nah, dulunya ini resisten kan. Nih resisten minor sideways, dia break di tanggal 18 Juni. Volume besar habis itu koreksi sideways. Nah, seperti ini nih kalau tiba-tiba dibuang udah buang juga. Ini kan sideways trend pendek. Simple analisa. Yang nggak simple sering saya bilang apa? Nggak mau cut loss kalau nggak sesuai harapan. Maunya harapannya naik terus. Nggak sesuai harapan bingung. Nah itu ya. Tapi ya kembali ke Bapak Ibu, kalau nggak pakai stop loss juga di market nih, sering saya juga bilang nggak masalah, nggak ada larangan di market nih ya, karena uang-uang sendiri ya Bapak Ibu keputusannya itu kan masing-masing. Kalau menurut saya cenderung ke atas, tapi minggu depan ya, atau kalau besok tembus 1650 sih minggu depan siap-siap gas. Nggak usah besok pun, kalau besok masih sideways aman, minggu depan lah momentum itu minggu depan. Mudah-mudahan nutup paling nggak setengah gapnya ini ya. Target saya sih 1800 kalau jalan ya. Kita lihat nanti. Nih target saya. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Atau pola ascending triangle-nya aja nih targetkan. Yang pendek aja dulu. Ah, ya sama. 1780, 1800 tuh. Risk reward. Kalau tertarik tapi ini disclaimer. Ini kan indikatornya sudah banyak numpuk di satu harga. Bagus. Kalau yang nggak numpuk di satu harga itu yang bingung. Kadang kan MA20-nya di bawah nih, di 1550. MA200-nya di bawah, support yang ditarik garis dekat. Nah, itu bingung. Nah, ini numpuk di satu harga, simple, tinggal cut loss. Gimana kalau dia habis to rebound? Aduh, susah Bu, Bapak Ibu. Kalau selalu pengen tepat habis cut loss saham yang nggak boleh naik ya susah. Yang pastinya kan kita tuh meminimalisir kerugian yang kita sudah sesuaikan. Cut loss-nya nggak dalam tuh. 3,5% ke 1570 buang. Target reward minimal 5% ke 1700, bahkan nih targetnya 1800, 2 kali lipatnya, 3 kali lipat. Gas kapan kira-kira ke atas? Yang penting tembus 1600 berapa nih? 1650 dulu. Ya minggu depan harus tembus ya pertengahan atau minggu depan juga bisa sampai 1800. Gas itu ya, tapi ini disclaimer. Lanjut PGO yang ditutup di 1655 terkoreksi 2,93%. PGO, waduh, candlenya merah dalam ya. Kemarin disambung turun lagi wajar. Kenapa dia dipucuk? Sudah all time high juga kan. Jadi kemana dia akan kembali 1590, 1580. Area demandnya lagi spec buy. Kenapa? Karena belum saatnya downtrend. Kemungkinan besar masih sideways. Range-nya 1590, 1600 support dan resistennya 1700-an. Itu aja, tektok aja. Jual bungkus, beli, support, jual, profit. Gitu aja ya. Pokoknya jangan jebol berapa? 1580. PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup DG 2360 terkoreksi 7,45%. MDKA wajar turun ya, karena sudah naik tinggi. Jadi kemana arahnya? Ke area demandnya lagi 2200. Nah, area itu spec buy. Kenapa nggak pakai 2300? Kayaknya bisa lebih dalam turunannya ya. Jadi nawar pas 2200 saja. Pas kebetulan itu persimpangan jalan. Apa sih yang dimaksud persimpangan jalan? Ini kalau ditarik garis. Ke belakang. Dulu itu adalah support kuat. Sekarang jadi resisten kuat. Itu jadi persimpangan jalannya. Yang menurut saya. Ya, tapi kembali ke Bapak Ibu. Nah, area itu biasanya sih tetap ada titik pantul. Jadi kalau dia besok koreksi dalam lagi, sikat aja 2200-an itu. Lossnya tipis aja. Kalau pas
Di EMA 20-nya beli di 280, 2290 cut-loss-nya dalam nggak? Ya dalam, 5,5%. Rewardnya jangan terlalu tinggi, maksain. Ya kita targetkan 2400 saja dulu. 2450, 2500 ini. Nah, hari ini ya kemungkinan besar kalau langsung diturunin sih kayaknya nggak, keterlaluan. Jadi kalaupun distribusi, skenario-nya ini kita jelek-jeleknya distribusi, dia akan sideways dulu. Sideways distribusi baru nanti mungkin pertengahan Agustus dibuang kalau memang jualan. Ya, kita lihat pergerakannya. Jadi bisa dimanfaatin cuan bungkus, beli dekat-dekat support, jual dekat-dekat resisten. MDKA. Lanjut MBMA yang ditutup dagang 480 terkoreksi 6,79%. BMA turun dulu, sudah jebol. Apakah ini masuk area demand-nya? Iya, masuk, cuman bisa offset. Nah, kita tuh tergantung kondisi. Ya, kalaupun Bapak Ibu sudah kebeli, waduh, saya sudah kebeli, pas liangnya kan itu bisa mantul. Nggak masalah. Bagaimana strategi Bapak Ibu kalau jebol ya buang dulu, baru buyback di 430. Kalau menurut saya bisa kesini dulu dia nih. Tapi kayaknya nggak terlalu juga deh turun. Ya, mungkin di 480, 470 tuh sudah mantul dia. Kita lihat ya, 1-2 hari ke depan. Oh, besok hari terakhir, berarti kita lihat besok dulu respon market seperti apa. Trennya masih uptrend. Kenapa? Karena masih di dalam uptrend channel. Jadi masih bagus. Ya, itu aja dulu untuk MBMA saat ini masih bagus. Jadi kalau ada koreksi panik selling ke bawah sih spec buy. Kalau sampai 440. Tapi saat ini saya belum mau beli. Kenapa? Ya masih wait and see lah. Kalau dia ke area ini ya tergantung Bapak Ibu lah ya. Kita kan tergantung pengalaman. Kalau saya melihat candle seperti ini, walaupun area demand-nya ini bisa aja melorot offset biasanya, tapi nggak selalu ya. Kalau sudah kebeli ya bagaimana respon Bapak Ibu aja. Kalau saya mau nawar, kalau dikasih sih di 460 ke bawah nih saya mau beli kalau dikasih. Atau lihat kondisi minggu depan, kalau dia bergerak di atas 480 mungkin saya beli juga di atas ini. Tapi melihat kondisi dulu itu ya. Jadi untuk MBMA itu. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 2.630 menguat 0,76%. BRPT di puncak harum, rawan kena guyur, jadi wait and see. Ya, semua saham belum pasti turun, bisa aja terus naik ya. Ini contohnya pucuk-pucuk naik terus. Tapi siap nggak Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan itu? Kalau saya nggak siap. Apalagi besok hari Jumat bisa ada profit taking. Kalau BRPT saya tunggu, kalau dikasih sih 2.400 sih support. Cuman takut tetap melorot. Ya kita lihat aja lah. Kalau BRPT saya wait and see. Saya lebih memilih brand cuannya. Nah itu mumpung risknya kecil ya. Ada potensi masuk MSCI daripada BRPT-nya. Tapi kalau suka BRPT juga ya silakan. Kemungkinan besar nih BRPT ini dia menjaga harga biar tetap di dalam MSCI. Nah itu makanya dikarek naik lagi kan. Nah itu jadi itu aja dulu untuk BRPT. Kalau saat ini wait and see. Lanjut. Brand yang ditutup di harga 7.425 sama harga penutupan hari sebelumnya. Lihat brand nih. Brand ini di bawah merah naik lagi. Di bawah merah naik lagi. Coba lihat candle hariannya ya. Saya perhatikan tuh tiap hari. Dia coba turun naik. Turun naik. Yang penting gak jebol 7.000. Mudah-mudahan ya. Gak jebol 7.700. Kenapa itu harus dijaganya? Menurut saya untuk minggu ini. Kalau jebol itu lumayan dalam bisa turun. Ya. Persimpangan jalan mungkin gak 7.500, kayaknya lewat deh. 7.500 tuh bisa lewat kalau memang buangan. Nah hati-hati ini kalau memang ada buangan cukup besar tuh bisa jebol sampai 7.000. Jadi kalau saya punya brand mungkin saya stop loss aja besok kalau jebol 7.700. Jebol 7.700 saya jual dulu. Kalau melorot mungkin buyback di 7.000. Lumayan kan 7.700 sampai 7.000 tuh 10, hampir 10% gitu. Belum pasti naik kan. Kalau memang mau masuk indeks MSCI ya. Cuman ini kan saya benar-benar belum tahu nih bagaimana hitungan free float-nya. Berapa harganya harus minimal. Kalau ini di harga 7 ribuan aja sudah masuk bisa MSCI ya mungkin bergerak di itu. Tapi kalau di atas 8.000 dia harus di MSCI. Misalnya ya ini analisa simple aja yang kita nggak tahu. Nah kalau dia misalnya harus di atas 8.000 berarti maksimal Senin udah tembus atau besok. Nah itu ya. Kita lihat lah dulu. Ya. Untuk brand. Pokoknya saya mungkin buang aja dulu brand besok. Karena saya tadi masuk juga brand. Jadi besok kalau jebol 7.700 saya buang dulu lah. 3% apa gitu lah. Nah itu ya. Untuk brand mudah-mudahan
Skenario-nya seperti itu. Kalau dilihat sideways-nya volume kecil-kecil. Nah, tiba-tiba ada ledakan volume 1-2 hari ke depan itu bisa terjadi. Jadi jangan, kalau bisa sih jangan turun ya. Menurut saya jangan turun. Agak lemah kalau dia turun. Tapi ya memang infonya brand ini kurang kuat kandidat untuk masuk MSCI. Yang kuatnya apa? Cuan. Tuh. Cuman ya kita nggak tahu kan. Nanti pengumumannya tuh tanggal 7 tuh. Yang bisa review masuk rebalancing. Baru keputusannya tanggal 29 Agustus rebalancingnya. Mana yang masuk kan? Nah itu rame tuh. Mudah-mudahan ya kita lihat brand. Lanjut. Antam yang ditutup di harga 2.850 terkoreksi 4,68%. Antam, aduh. Kalau pandangan saya belum. Karena ini terus turun. Sudah lemah ya Antam. Sudah melemah nih menurut saya. Tapi kan volume besar, bisa nggak tiba-tiba rebound? Ini kan di demand zone juga. Yang biasa dibilang orang. Boleh, nggak salah. Ya, nggak ada yang salah. Boleh, benar analisanya. Tapi ini lihat juga ada sinyal pola cup and handle terbalik. Kalau sampai jebol 2.800 ya udah selesai, buang dulu. Kalau misalnya kebeli ya di 2.850 tutupan tadi, 3% besok koreksi, buang aja lah dulu. Gitu aja. Ya. Nih, tapi gimana kalau nanti kayak Antam? Bayangin yang beli di 2021 tuh di 3.000 akhirnya all time high 4 tahun tapi nunggu, siap nggak? Woi, cuan lebar dong kalau di Eversdown. Betul, kalau sabar menunggu dan dana masih bisa kuat untuk Eversdown tambah terus. Tapi ya nambah dengan modal feeling kan. Kita nggak tahu ya. Kalau saham fundamental bagus ya pasti ada aja reboundnya. Cyclical. Nah, kalau saham komoditas tuh cyclical. Ada momen-momennya, ada tahun-tahunnya. Biasanya 2 tahun per 4 tahun. Ini per 4 tahun dia naik baru ya. Dari all time high-nya 4 tahun baru naik. Nah itu, Bapak Ibu siap kan nunggu 4 tahun nggak pakai stop loss. Pakai Eversdown. Dengan ya harus fundamental makin bagus. Ibaratnya gitu ya. Nah itu. Jadi itu aja dulu untuk Antam saat ini ya. Ya mudah-mudahan mantul lah. Tapi kalau untuk naik lagi mungkin bisa ya. Bisa nih. Siapa tahu nih koreksi ABC aja ya. Koreksi ABC terus naik lagi nih. Uji lagi 3.600 ya. Mungkin cuman catatan nggak jebol 2.800. Kita lihat besok. Antam. Lanjut. Inco yang ditutup dengan 3.450 terkoreksi 5,99%. Inco kena buang. Jadi wait and see dulu lah. Kalau mau beli Inco di mana kira-kira 3.300 3.200. Nah, ini aja. Kenapa nggak pakai 3.000 aja? Nggak usah. Pakai aja EMA berapa? EMA 200-nya. Nah, ini kalau jebol udah gagal. Kenapa? Karena itu yang paling sering disentuh. Mana yang sering disentuh? Ya, ini. Nih. Ya, area-area ini nih harusnya jadi demand zone atau area support ya. Kalau jebol buang aja lah. Kenapa nggak pakai ini? Ya, kalau mau pakai bawah juga boleh. Coba aja, Bapak Ibu akan mengalami pengalaman yang akan mengajarkan Bapak Ibu ya. Kalau ditanya saya kenapa nggak pakai ini harus pakai atas, karena saya nggak mau cut lossnya dalam. Itu aja, simple. Gimana kalau rebound dari 3.050 3.000? Ya bukan rezeki saya, atau saya bebek nanti di situ, bisa jadi. Jadi itu aja dulu ya untuk Inco. Kalau saya wait and see, tunggu di bawah sekalian 3.300 kalau dikasih sampai 3.200. Lanjut. Tins yang ditutup dengan 1.010 terkoreksi 1,94%. Tins selama nggak jebol 980 aman. Spek buy kalau ngasih 980. Cut loss 960. Simple kan? Udah. Pejam mata. 1.010 sampai 1.080 980 beli, 960 buang. Kalaupun beli lamsam harga 1.010, cut lossnya 5% aja harga sekarang. Targetnya kemana? 1.100 saja dulu. Nggak usah muluk-muluk tinggi ke EMA 200-nya nih aja dulu. Kalau bisa jalan di Agustus awal. Itu. Lanjut. Akra yang ditutup dengan 1.340 menguat 1,13%. Akra bagi dividen ex date 6 Agustus. Lama banget ya ex date-nya. Oh, tanggal 5 cum date-nya. Berarti masih lama. Dividennya 50 dengan harga sekarang 3%. Tapi bagus ya secara teknikalnya. Tapi karena mau bagi dividen kayaknya kepantok resisten deh dia. Jadi saat ini wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu mau ambil dividen Akra, ambil. Gimana kalau gap dividen? Nggak masalah. Gap dividen nggak sampai 4-5%, aman lah. Sabar tunggu. Trennya tahun ini tetap bangkit Akra. Kenapa? Karena pandangan saya ini
sudah mau mematahkan nih. Jadi paling retest 1-2 bulan lagi atau 1 bulan lagi retest paling turun. Ya mestinya turunannya tuh nggak lebih dari 1.100. Ya memang dalam average down-nya nambah ya. Ambil aja dividennya. Apalagi nih dia 2 kali ya bagi dividen nih. Agustus dan Mei. Menarik. Akrab perhatikan, kumpulin aja kalau tertarik. Lanjut. ESA yang ditutup dengan 630 terkoreksi 0,78%. ESA bagus. ESA di atas 600 aman. Pokoknya pakai aja nih EMA 20 nih sandarannya. Nggak perlu pakai 560 support ini. Pakai EMA 200 sandarannya. Tapi kalau mau pakai 570, 560 silakan. Tapi kalau menurut saya ini dia kan sudah breakout. Ya jangan sampai jebol lah, gagal. Karena simple analisanya. Kembali lagi, analisa tuh simple. Semua analisa tuh simple. Ganggu. Yang buat gak simple tuh psikologis. Ini kan situation pendek antara dia ditarik naik atau dibuang aja. Kalau menurut saya jebol 600 buang. Gagal. Ini dia ke 615 tadi. Naik lagi kan lumayan tuh. Targetnya kemana nih kalau jalan di Agustus? Kita lihat laporan keuangannya udah rilis nggak? Kalau bagus laporan keuangan, wah mantap nih. 750 arah ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup dengan 715 menguat 0,3%. NCKL udah kayak roller coaster, naik turun aja. Ya, jadi kalau yang berharap profit lebar balik lagi ke harga beli ya. Karena kami punya NCKL. Kami beli dari 700, 710. Jualan memang targetnya di 750, tapi hari ini 745 kempes ya. Ya seperti itulah market ya. Tapi masih ke atas nggak? Masih bagus. Jangan jebol berapa? 680. Simple. 680 jangan jebol. Kebetulan di situ ada EMA 20-nya. Itu aja tuh untuk NCKL. Masih oke nggak? Masih oke. Hot. Gimana kalau koreksi tambah kalau berminat? MACD bagus, golden cross arah atas membentuk, volume juga besar ya. Wajar hari ini ada profit taking biasa aja lah, Hamis. Dan juga dia udah naik dari 650 ke 750 kan hampir 15% dia naik. Ya wajar kalau ada profit taking. Dan nunggu lama mungkin. Tapi masih aman selama nggak jebol berapa? 680. NCKL. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus